Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Darmawan, STFT dari SMK Garuda Nusantara Karangawen. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang penggunaan emisi gas buang. Di sini emisinya ini mereknya Cortex ERO 401. Ya, ini mesin untuk emisi. Ya. Terus yang di sini adalah tempat ngeprintnya. Yang kedua ini adalah nanti ketika bekerja ini dipencet ini. Terus kalau sudah 10 menit dipencet hold dan di print. Selanjutnya ini gas pembuangan nanti dilepas. Setelah selesai nanti dibuang oksigennya, udara kotornya dibuang lewat pure. Nah ini dipencet pure sehingga akan terdeteksi, sehingga akan akan valid. Jadi harus perlu dibuang ini. Lepas dulu dibuang. Yang pertama adalah kita mengetahui emisi gas buang. Mengapa kita harus mengecek emisi gas buang? Itu tujuannya agar kita itu ramah lingkungan. Karena udara yang kotor itu bisa menyebabkan nanti manusia bisa terganggu atau kehidupan yang lain termasuk hewan, tumbuhan dan sebagainya. Makanya kita harus ramah lingkungan. Kita menjaga lapisan ozon agar tetap terjaga, sehingga setiap mobil harus dicek emisi gas buang. Sehingga harapannya mobil ini harus ramah lingkungan. Ya, makanya harus ada namanya emisi gas buang. Selanjutnya tujuan dari pengujian emisi ini adalah untuk mengetahui penyetelan, sehingga kalau melebihi ukuran batas itu nanti bisa disetel. Sehingga seorang mekanik itu penting sekali untuk cek emisi, sehingga tahu CO-nya berapa, HC-nya berapa, O2-nya berapa, dan lambdanya berapa, sehingga mekanik nanti bisa mengambil tindakan untuk penyetelan. Nah, standar untuk emisi ini ada Bapak Ibu. Untuk emisi ini CO-nya maksimalnya adalah 1,5%. Berikutnya untuk hidrokarbonnya adalah 50. Ini ppm ini. Oksigennya 1%, lambdanya adalah 1. Ini tidak boleh melebihi angka ini. Kalau melebihi angka ini berarti mobil dianggap tidak normal, sehingga perlu namanya penyetelan. Bapak Ibu semuanya, ini yang berikutnya saya perkenalkan yaitu sensor. Yang pertama itu adalah sensor oksigen. Ini sensor oksigen ini berada di exhaust atau saluran knalpot. Ini sensor oksigen. Berikutnya yang kedua yaitu sensor WTS, water temperature sensor. Ya, water temperature itu berada di sini. Ini sensor WTS, water temperature sensor ini. Yang berikutnya di sini ada namanya filter. Bapak Ibu semuanya, namanya filter. Ini untuk menyaring udara kotor. Terus berikutnya ini ada kipas radiator. Ini ada kipas radiator. Ini mesin sebelum dibunyikan ini harus dicek kondisi kipas harus muter. Jangan sampai tidak muter, nanti efeknya mesin akan terjadi overheating atau panas. Nah, itu untuk hari ini yang akan saya praktekkan dengan menggunakan emisi gas buang. Yang pertama nanti kita bunyikan dulu dari mesin ini. Ini adalah jenis mesin Avanza, mobil Avanza. Ini saya bunyikan dulu Avanzanya. Ya, bunyi. Terus berikutnya setelah bunyi mesin ini kita lihat dulu harus posisi RB-nya atau ready. Nah ini ready. Ini harus posisi ready. Kita tunggu sampai 10 menit. Ya ini kita pencet dulu. Ya. Biar bekerja. Atas enggak itu. Enter tapi yang atasnya kan ada 2. Oh ya. Ya ini sudah bekerja, kita enter. Nah, enter ini ada 2 keterangan, tapi yang banyak yang enternya ini. Ini kita tunggu sampai 10 menit. Kita tunggu sampai 10 menit. Ini sudah menunjukkan 10 menit. Kita pencet hold. Ya, hold sudah. Nah,
Nah, ini all, kita pencet all. Selanjutnya adalah di print. Bawahnya. Ini ya, di print, pencet yang bawahnya. Ini nomor plat nomor. Ya. Kalau Ini nggak usah, nomor, langsung aja. print lagi. Iya. Ya, di print. Kalau Bapak Ibu pengen menginginkan plat nomor, ini berarti kita setting plat nomornya. Nah, kita langsung aja. Nah. Ya. Ya, kita print. Ya. Ya, ini keluar hasilnya. Ya, ini akan keluar hasil dari pengujian emisi. Semua sensor terpasang. CO-nya adalah 0,01. Ini masih aman ya. Ini standarnya 1,5, ini 0,01 berarti masih aman. Yang berikutnya adalah HC. Ini 50, di sini 29. Ini berarti kondisi masih aman. CO2 karbon dioksidanya standarnya 1%, di sini 1,5, berarti melebihi ini. Ini berarti perlu terjadi penyetelan, harus dilakukan penyetelan seorang mekanik. Berikutnya untuk lambdanya 1, di sini lambdanya adalah 2, berarti melebihi. Berarti yang melebihi batas adalah O2-nya atau oksigen sama lambda. Lah ini perlu seorang mekanik harus melakukan penyetelan. Ini untuk menguji dengan sensor semuanya terpasang, dari WTS terpasang, oksigen terpasang, kipas terpasang, nah, udara bersih. Ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan lagi untuk pengujian selanjutnya adalah pengujian emisi dengan cara kita mencoba melepas sensor WTS. WTS itu singkatan dari water temperatur sensor, di mana letaknya berada di ini di posisinya di bawah ini. Ya, ini water temperatur sensor. Ini hubungannya nanti dengan radiator. Ya, radiator itu nanti akan mengetahui suhu yang ada di radiator, yaitu makanya di sini ada kabel yang ngecek suhu sebelum masuk ke mesin, sehingga suhu airnya nanti bisa dideteksi dengan sensor WTS. Sensor WTS bahasanya berada di sini. Ini kita lepas, selanjutnya kita coba lepas. Kita lepas di sini. Sensor kita lepas, selanjutnya kita bunyikan lagi avansanya. Oke. Kita lihat mesin sudah bunyi. Selanjutnya kita pencet enter ini. Nah, kita sudah mulai proses. Nah, kita proses dengan melepas WTS-nya, water temperature sensor-nya. Kita tunggu sampai 10 menit. Print ini hasilnya, kita pencet hold. Nah, kita hold. Nah, kalau Anda mau masukkan plat nomor, ini pencet ini. Ya, ini masukkan plat nomornya. Kalau mungkin Anda plat nomor mobil berapa, ini kita setting pakai ini, naik turunnya. Tapi ini tidak saya masukkan plat nomornya, ini langsung saya print. Ya. Nah, ini hasilnya. Nanti kita bandingkan antara yang WTS terpasang dan terlepas. Nah. Oke, kita lihat hasilnya. WTS-nya dilepas, kita bandingkan. Ini untuk yang WTS dilepas, ini adalah 0,20%. Nah, sementara tadi 0,01 berarti terjadi peningkatan WTS-nya, peningkatan CO-nya, karbon dioksidanya. Hidrokarbonnya yang awalnya 329 naik menjadi 32. Karbon dioksidinya 1,5 ini malah turun menjadi 1,4%. Untuk lambdanya ini yang 2 ini sama, tidak ada perubahan. Jadi antara WTS dilepas dan tidak ini sama gitu. Nah, ini bisa dibandingkan. Ini masih untuk CO-nya ini masih aman. Untuk CO-nya ini standarnya masih aman. Untuk AC-nya ini masih aman. CO2-nya ini melebihi. Ya, ini 1, ini 1,4, berarti harus di setel. Lambdanya ini di atas standarnya. Ini berarti harus di setel. Itu kita melanjutkan lagi, yaitu pengujian
dengan melepas sensor oksigen. Sensor oksigen letaknya di sini. Kita lepas soketnya, ini sensor oksigennya. Kita lepas soketnya. Nah, kita tarik. Ini sensor oksigennya kita lepas. Selanjutnya kita nyalakan. Mobil Avanza kita nyalakan. Kita nyalakan. Ya. Ya. Ini agak sedikit terganggu karena sensor dilepas. Selanjutnya kita setting lagi emisi gas buangnya. Nah. Ya ini jadi perubahan. Ya, sambil menunggu 10 menit kita gas biar cepet. Coba. Ya, sudah mulai. Kita anggap ini sudah 10 menit. Proses sudah 10 menit, langsung kita proses hot. Ya. Selanjutnya kalau kita mainkan plat nomor ini kita pencet. Ya, plat nomornya kita Salah. Print. Oh ya, langsung di print. Nah, ini plat nomor. Nah, ini kalau mau mengenai plat nomor ini diatur plat nomornya ya. Kita tidak usah masukkan plat nomor mobil, kita langsung mengadakan proses selanjutnya adalah print. Nah ini, ya kita bandingkan lagi. Oke, kita bandingkan lagi. Ya. Jadi kita bandingkan hasilnya. Kita bandingkan hasilnya. Ini Pak. Ini ya. Kita bandingkan kalau sensor oksigennya kita lepas, maka ada perbedaan ukuran. Ini mengalami peningkatan CO. Dari tadi standar normalnya 0,01 ini meningkat 0,04%. Untuk hidrokarbonnya ini juga mengalami peningkatan. Untuk CO2-nya sama, untuk oksigennya sama, lambdanya sama. Jadi yang mengalami perubahan CO dan HC. Tetapi di sini ini masih di bawah standarnya 0,04%. Ini 50, di sini 38, berarti masih aman. Yang berindustrial yaitu yang mengalami peningkatan melebihi batas adalah CO2-nya, O2-nya dan lambdanya. Ini perlu mengadakan penyetelan. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Langsung diisi video ya Pak. Iya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi yaitu pengujian emisi dengan cara mencoba kipas radiator ini kita lepas salah satu negatifnya biar radiator kipasnya itu terputus. Kita coba perubahan emisinya kalau kondisi kipas dilepas itu bagaimana dengan emisi kipas yang di sini kita lepas sehingga kipasnya tidak bekerja. Kita bunyikan mobilnya. Ya, kita lepas salah satu kabelnya yang negatif, kita lepas sehingga yang tadinya nyala kita lepas. Kita coba lepas. Ya. Ya, kita lepas sensornya. Ya, ini kita lepas kabelnya ini. Kabel dari kipas sehingga kipas ini tidak akan berputar atau berhenti. Kita coba kondisi kipas berhenti. Kita coba ya. Kita mulai scan. Ya. Kita mulai scan, sudah bekerja ini. Ya. Kita scan selama 10 menit. Nanti kita cek lagi hasilnya bagaimana. Baik. Oke.
kita sudah 10 menit ya, proses pengecekan emisi ini sudah 10 menit, makanya kita print lagi ya. Ya, langsung kita print ya, langsung kita print. Ya, kalau menginginkan plat nomor ini dimasukkan, untuk ini tidak saya masukkan, langsung di print ya, langsung di print ya. Ini proses pengeprintan ketika kipas radiator tidak bekerja ya, kita tunggu dulu. Print. Ya, Print. Lagi. Nah, lagi Pak. ya, ini proses pengeprintan. Ya, ini. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu semuanya. Ya, ini hasilnya kita lihat. Ya, ini yang keempat. Kita lihat hasilnya, kita bandingkan dengan yang pertama. Ya, kita bandingkan hasilnya yang pertama setelah kipas berhenti. Ini mengalami peningkatan dari 0,1, ini meningkat dari 0,04. Tetapi hidrokarbonnya ini mengalami penurunan dari 29 tadi yang semua terpasang, ini mengalami penurunan. Tetapi ini masih batas aman. Berikutnya CO2-nya mengalami peningkatan, oksigennya juga masih sama, untuk lambdanya sama. Jadi gitu. Jadi hasil dari pengujian dengan melepas kipas radiator, hasilnya untuk CO-nya meningkat ya, tapi masih batas aman. Nah, yang perlu disetel yaitu CO2-nya sama O2-nya. Lagi pengujian berikutnya adalah pengujian dengan emisi dengan kondisi filter udara ini kondisinya masih kotor. Jadi bagaimana efeknya nanti kalau filter udara kotor ini kita uji di emisi, apakah ada perubahannya ya. Terus kalau memang ada perubahannya nanti harus ada tindakannya, yaitu harus membersihkan pakai kompresor. Jadi saya akan mencoba mengecek emisi gas buang dengan kondisi filter udara yang kotor. Oke, kita mulai pengujiannya. Nyalakan lagi. Oke. Mulai lagi. Oke. Pun, lanjut. Pengujian berikutnya, filter udara yang kotor ini langsung kita pasang di tempatnya. Nah, pengujian udara yang kotor ini, filter udara kotor kita pasang di tempatnya. Ya. Kita mulai uji, udara yang kotor ini dengan emisi gas buang ini. Kita mulai pengujian. Ya, kita mulai pengujian. Ya, kita mulai pengujian. Ya. Kita 10 menit, mari kita print ya. Untuk hasilnya nanti kita bandingkan. Langsung kita ini pencet hold ya, hold, langsung kita print. Nah, kita print, kita pencet lagi ya. Ya, ini muncul print. Kita bandingkan hasilnya antara udara kotor dengan yang tadi pertama. Udara yang kotor dengan filter udara kotor ini mengalami yaitu peningkatan drastis sekali. Ini dari 0,01 menjadi 0,18. Untuk hidrokarbonnya juga sangat mengalami peningkatan 52. Untuk CO2-nya, karbon dioksidanya juga mengalami peningkatan. O2-nya masih sama, lambdanya masih sama. Jadi yang mengalami perubahan sangat drastis
dengan filter udara yang kotor, yaitu antara karbon oksigen, ya. Karbon oksigennya ini sama hidrokarbonnya ini mengalami peningkatan yang sangat gratis, gitu. Ya, dua ini mengalami peningkatan yang sangat gratis. CO dan AC-nya mengalami peningkatan. Kalau yang lain masih sama, sehingga perlu dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu penyemprotan pembersihan dengan menggunakan udara dari kompresor. Itu dari saya untuk pengujian kelima-limanya. Yang pertama tadi kita menguji emisi secara sensor terpasang, yang kedua dengan cara melepas baterai terpasang sensor, ketiga adalah melepas sensor oksigen, yang keempat adalah melepas kabel agar kipas radiator tidak bekerja atau berhenti. Yang terakhir, pengujian dengan menggunakan filter udara yang kotor. Kelima-limanya sudah saya uji. Demikian yang bisa saya persembahkan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. SMK Bisa Garuda Jaya.